Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami, kali ini dalam ulasan sepekan edisi Senin 14 April 2025. Nah, seperti biasanya Tribuners, dalam ulasan sepekan selama 30 menit ke depan, kita akan mengulas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kemarin di ulasan sepekan kali ini. Dan apa aja yang terjadi di Maluku selama sepekan terakhir? Ini kita mulai dengan informasi pertama mengenai tidak ada listrik di 8 desa di Kilmuri, Maluku. Masyarakat hidup dengan pelita sejak zaman penjajahan sampai juga dengan sekarang. Nah, Tribuners, jadi di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur itu, ada 8 desa yang hingga kini belum juga tersentuh listrik. Di zaman yang sudah modern, saat semua orang sudah menikmati akses listrik, kemudian juga internet, ternyata di Seram bagian timur, di beberapa desa ini masih ada yang belum tersentuh listrik sampai saat ini. Nah, ini mungkin akan jadi catatan juga ya untuk pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur supaya bisa lebih diperhatikan lagi. Nah, 8 desa tersebut, Tribuners, ini ada desa administrasi Mising, kemudian desa administratif Selor, lalu desa Nekan, desa Afang Kota, desa Afang Devol, lalu desa Kumelan, desa Ta'a, dan desa Undur. Nah, diketahui kondisi ini memang sudah dari zaman dulu. Dan masyarakatnya juga mungkin sudah menikmati ya, Tribuners. Kalau siang sih mungkin masih ada penerangan dari cahaya matahari ya. Tapi kalau malam berarti menggunakan lilin ataupun lampu pelita dan sejenisnya. Nah, mirisnya itu pemerintah daerah SBT terkesan membiarkan hal ini berlarut-larut tanpa ada kejelasan bagi warga. Dari dulu berarti sudah lama banget ya. Semoga di pemerintahan yang baru kali ini dan dengan pemberitaan juga dari Tribun Ambon ini bisa sampai ke pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian timur, dan semoga 8 desa ini nanti bisa juga sama-sama merasakan bagaimana nikmatnya punya listrik seperti kita ya, Tribuners. Dan kondisi ini itu dikatakan diperparah dengan sikap cuek atas bantuan pemerintah Provinsi Maluku hingga pemerintah pusat yang tak kunjung tiba hingga saat ini. Nah, hal ini disampaikan oleh Dula Foti yang juga sebagai koordinator Save Kilmuri saat ditanya perihal masalah tersebut oleh jurnalis kami di lapangan. Dia mendesak perhatian serius pemerintah setempat hingga pemerintah pusat ya agar bisa melihat kondisi masyarakat di 8 desa tersebut. Dia juga berharap agar kondisi ini jangan sampai terus berlarut di kehidupan masyarakat. Karena kalau malam ya sudah pasti untuk anak-anak sekolah ya perlu belajar, dan kalau belajar di dalam keadaan yang mungkin pakai pelita juga masih bisa kelihatan, tapi tidak seterang listrik. Jadi semoga ya ini bisa sekali lagi bisa sampai ke pemerintah daerah setempat. Dan diketahui memang terdapat pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD di Kecamatan Kilmuri, namun hanya difungsikan untuk 2 desa saja, yaitu desa Kilmuri dan juga desa Kilbonkwai, sementara 8 desa tadi tidak. Lalu untuk desa administratif Kamar dan juga desa Gunak, serta desa Bitorik, lalu desa Sumbawa, itu mendapatkan suplai listrik dari PLN Ranting Kiandara. Ya mungkin di zaman sekarang tuh orang yang hidup di kota berpikir bahwa sepertinya hampir sebagian besar masyarakat di pelosok-pelosok sekarang udah terjangkau dengan penerangan listrik ya. Ternyata ini juga sebenarnya cukup mengagetkan gitu ya. Ternyata ada loh
saudara-saudara kita di pelosok yang hingga saat ini belum merasakan penerangan listrik. Sekali lagi kita doakan ya, semoga bisa nanti dibenahi oleh pemerintah daerah SBT yang baru. Next, Tribuners, kita punya informasi mengenai tradisi pukul sapu yang digelar di Morella dan juga Memala pada hari Senin kemarin ya. Dan ini disebut oleh Gubernur Maluku kita, Hendrik Lewerisa, sebagai ikon Maluku. Wah, benar banget ya. Kita tahu bahwa Maluku ini kan punya banyak sekali adat dan budaya yang hingga saat ini masih terus dilestarikan. Salah satunya yaitu tradisi pukul sapu yang selalu digelar di Desa Morella dan juga Memala ya setiap 7 Syawal. Nah, berdasarkan pantauan jurnalis kami di lapangan kemarin, Tribuners dan mungkin Tribuners di rumah juga pergi ya mengikuti tradisi pukul sapu ini. Memang banyak sekali masyarakat yang datang untuk menyaksikan tradisi tersebut. Bahkan bukan hanya saja masyarakat di Pulau Ambon, tetapi dari luar Pulau Ambon juga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan tradisi unik ini. Nah, dari pantauan Tribun Ambon, Tribuners itu sejak pukul 3 sore masyarakat sudah memadati area pertunjukan ya, baik di Memala maupun juga di Morella. Dan karena banyak sekali masyarakat yang datang, personel TNI dan Polri itu sudah disiagakan untuk berjaga-jaga di sepanjang jalan dari mulai Negeri Hitu sampai dengan Morella, itu mulai dari TNI dan juga Polri. Dan acara pukul sapu ini Tribuners sangat meriah sekali dan dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan juga Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanas serta Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan juga sejumlah OPD ya, dan sejajaran Forkopimda Provinsi Maluku dan juga Maluku Tengah. Dan itu karena saya juga kebetulan pergi walaupun udah agak sore tuh Tribuners, dari yang saya lihat untuk pembukaannya sendiri di Morella itu pertama dihadiri oleh Gubernur dan juga Bupati Maluku Tengah. Sementara untuk di Memala itu dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat. Nah, setelah membuka itu mereka change atau bergantian. Jadi Gubernur Maluku dari yang tadinya di Morella, setelah itu berpindah ke Memala, lalu sebaliknya rombongan Pak Wakil Gubernur dari Memala lalu menuju ke Morella. Jadi mereka bergantian seperti itu. Dan dari pantauan kami juga ada anggota DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Sadia Uluputi, lalu juga ada anggota DPD RI, Novita Anakota, serta tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga pastinya ya dihadiri oleh raja-raja sekecamatan Lehitu tentunya. Dan dalam sambutannya, Tribuners, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa ini mengatakan bahwa tradisi pukul sapu ini bukan hanya sekadar tradisi atraksi budaya, tetapi juga mengandung nilai historis yang sangat mendalam. Ya, dikatakan bahwa tradisi ini menunjukkan perjuangan pahlawan Kapitan Tulu Kabesi dan juga para pejuang lainnya yang berani melawan penjajah demi mempertahankan tanah tumpah darah. Dan mereka itu rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi bangsa ini. Dan juga lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Gubernur Maluku juga menjelaskan bahwa pukul sapu ini merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang. Ayo Tribuners yang menyaksikan tradisi pukul sapu juga boleh banget absen di komen ya. Dan pukul sapu ini sendiri ya Tribuners, selain untuk mengingatkan kita kepada perjuangan-perjuangan
para pendahulu kita yang sudah berjuang untuk tanah air, untuk bangsa ini juga ada juga ya menjadi ladang rezeki begitu untuk para pedagang, baik masyarakat desa, masyarakat negeri Mamala maupun Morella, dan juga pedagang-pedagang yang bahkan datang dari kota Ambon jauh-jauh mengais rezeki. Dan emang serame itu ya Tribuners, kalau kalian yang datang menyaksikan juga memang terlihat banyak sekali dagangan-dagangan yang dijajakan, mulai dari minuman-minuman, kemudian camilan-camilan, lalu ada macam-macam ya, ada mainan-mainan anak kecil juga yang dijajakan banyak banget. Nah, lebih lanjut juga Gubernur Maluku ini mengajak masyarakat untuk terus menjaga dan juga melestarikan tradisi atau budaya yang sudah diturunkan ya, turun-temurun dari teteh nenek moyang kita ya, untuk selalu dipertahankan dan terus dilestarikan. Memang tradisi pukul sapu ini sudah dari dulu dilaksanakan dan konsisten ya Tribuners, selalu setiap tahun itu pasti digelar. Namun bukan hanya tradisi pukul sapu saja ya, beberapa tradisi di Maluku hingga saat ini juga memang selalu dipertahankan. Dan sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Maluku memberikan apresiasi kepada para tokoh adat, tokoh agama, dan juga seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara pukul sapu ini baik di Morella maupun juga di Mamala. Seperti itu Tribuners. Berikutnya ya kita punya informasi mengenai, nah ini gelaran Makan Patita Tribuners bertajuk Salam Sarande yang digelar di negeri Pasahari, dan hal ini juga bertujuan ya untuk meredam isu provokatif yang kita tahu bahwa telah terjadi ya di Seram Utara, Maluku Tengah pada beberapa waktu lalu ya, tepatnya di tanggal 3 April kemarin. Jadi di negeri Pasahari, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah itu Tribuners, mereka menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan dengan menggelar acara Makan Patita bertajuk Salam Sarande tersebut ya, yang digelar pada hari Senin 7 April kemarin. Acara ini sendiri menjadi respon sigap ya pemerintah negeri dalam meredam potensi gejolak yang terjadi akibat dari isu provokatif yang menyebar di tengah masyarakat, terutama terkait situasi di negeri tetangga mereka yaitu Sawai, Masihulan, dan juga Rumah Olat. Nah, ini Sekretaris Negeri Pasahari, Pak Yakob CNN Atuani menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud sinergi antara Saniri Negeri, sesepuh adat, kemudian tokoh agama, dan juga pimpinan masyarakat, serta tokoh pemuda hingga tokoh pendidikan. Dan langkah ini juga dipandang sebagai perisai kokoh untuk melindungi warga Pasahari dan juga tetangga-tetangga sekitar mereka ya, dari bahaya berita bohong atau hoax dan juga provokasi yang beredar luas di platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan juga lain-lain. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa konflik antar warga ini juga sebagian besar dimanfaatkan ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoax dan juga isu-isu provokatif lainnya. Tapi semoga saja ini bisa segera berakhir. Kemudian juga kalau memang ada pelaku provokatif juga bisa segera ditindaklanjuti begitu ya Tribuners. Dan lebih lanjut juga dijelaskan bahwa acara ini tidak hanya menjadi respon sesaat saja, tapi juga memiliki visi panjang ya untuk menanamkan dan menyuburkan kembali rasa persaudaraan yang mendalam di hati setiap warga Pasahari dan juga masyarakat tetangga. Lalu juga diharapkan agar semangat Salam Sarande ini akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif di masa depan. Iya benar banget ya Tribuners, memang hal-hal seperti ini tuh harus terus digaungkan ya untuk bisa lebih
menumbuhkan rasa kasih sayang antara kita umat Muslim dan juga Kristiani supaya bisa selalu hidup berdampingan dengan damai dan bisa lebih menjaga tali persaudaraan seperti itu. Nah, ini dikatakan bahwa kami tidak ingin kehangatan malam ini hanya menjadi kenangan sesaat. Harapan kami adalah semangat persaudaraan ini akan terus membara menjadi warisan tak ternilai bagi generasi mendatang di negeri tercinta ini. Dan acara ini semakin meriah dan juga semakin terasa ya dengan kehadiran para pemimpin dari berbagai penjuru Seram Utara, pemimpin adat ya Tribuners. Nah, acara ini dihadiri oleh deretan raja yang memberikan dukungan kuat terhadap tradisi dan juga persatuan ini. Di antaranya ada Raja Manusela, kemudian Raja Kanike, Raja Roho, Raja Huaulu, lalu Raja Air Besar, Raja Maraina, Raja Kaloa, Raja Solea, Raja Oping, serta perwakilan dari KPN Maluku. Dan selain itu juga hadir pula para pemangku kebijakan seperti pejabat Parigi, lalu pejabat Rumah Sokat, Sekretaris Negeri Administrasi Besi, Bendahara Negeri Administrasi Siatele, Sekretaris Elemat, Raja Hatuolo, dan pejabat Wahai yang semakin memperkuat sinergi antara elemen adat dan juga pemerintahan. Nah, semangat kebersamaan yang terpancar dari acara ini, Tribuners, menjadi oase kedamaian dan juga contoh wilayah lain di Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya, semoga ini menjadi contoh ya sekali lagi untuk masyarakat Muslim dan juga Kristiani yang hidup berdampingan untuk bisa selalu menjalin silaturahmi yang baik ya, selain untuk memperkuat tadi tali persaudaraan juga supaya bisa menghindari dari hoax-hoax, isu-isu provokatif di luar sana. Oke, Tribuners, selanjutnya kita punya informasi mengenai ribuan member di Maluku yang diduga jadi korban investasi bodong aplikasi AKKIE yang kantornya digeruduk oleh massa. Tapi Tribuners, sebelum Putri bacain beritanya, mau minum dulu sebentar, sorry. Kita disponsori oleh Ayudas ya Tribuners. Oke, Tribuners, jadi ribuan member aplikasi AKKIA ya, salah satu aplikasi investasi bodong di Maluku ini diduga ya menjadi korban investasi bodong setelah aplikasi tersebut tidak bisa diakses tiba-tiba ya sejak Minggu 6 April malam. Akibatnya puluhan warga Kota Ambon yang menjadi member dari aplikasi tersebut berbondong-bondong datang ke kantornya, ke kantor AKKIA ini yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April sore. Nah, ini ada salah satu korban yang menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi ini mulai muncul di Kota Ambon itu sekitar bulan September 2024. Tapi baru beberapa bulan ya, tapi udah makan korban banyak banget. Nah, salah satu korban ini berinisial DD mengaku bahwa dia itu bergabung di aplikasi ini itu pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai 9,5 juta. Wow, ini bukan angka yang sedikit ya Tribuners. Dan dia mengatakan bahwa awalnya itu dia sempat menerima bayaran sebesar 900.000 dari aplikasi tersebut. Dan karena tergiur dengan keuntungan dari aplikasi ini, dia bahkan melakukan deposit pada 2 akun yang berbeda. Namun siapa sangka bahwa setelah melakukan deposit dengan 2 akun,
tiba-tiba aplikasi tersebut tidak bisa diakses padahal dia sudah melakukan deposit dengan total yang sangat banyak, yaitu 9,5 juta. Nah, ini dia mengatakan bahwa pada bulan Januari itu dia melakukan deposit Rp300.000 dengan tingkat B1. Kemudian naik tingkat menjadi B2 dengan nilai deposit sebanyak 1.250.000. Lalu dia kemudian top up lagi di bulan Maret untuk 2 akunnya dengan total 9,5 juta. Tapi tiba-tiba pada hari Minggu sekitar pukul 7 malam, aplikasi tersebut mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Nah, ini berdasarkan informasi juga yang diterima oleh Dede, bahwa korban investasi bodong ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang. Wow, berarti ini memang aplikasinya sangat menggiurkan ya. Bayangkan baru beberapa bulan beroperasi tapi sudah ada member sebanyak 1.800 orang lebih. Bahkan bukan hanya di kota Ambon tetapi juga dari luar kota Ambon. Dan katanya dia sudah menanyakan hal tersebut kepada ketua dari aplikasi ini ya, AKSIA di kota Ambon, yaitu Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun dia merasa heran, ternyata si ketuanya ini juga tidak tahu apa-apa dan katanya dia juga kaget kenapa aplikasinya tidak bisa diakses tiba-tiba. Nah, ini ada korban lainnya yang juga bersuara ya dengan inisial JS berusia 40 tahun yang juga mengungkapkan kekecewaannya. Dia mengatakan bahwa JS ini baru bergabung pada 1 April, berarti masih sangat baru ya. Tapi sudah melakukan deposit sebesar 320.000 untuk kategori B1. Lalu kemudian meningkat lagi ya depositnya menjadi 1.250.000. Bahkan dia juga sempat mengajak beberapa rekannya untuk sama-sama deposit ke aplikasi ini. Berarti memang sangat tergiur sekali ya, Tribuners. Lalu, nah, si JS sendiri mengaku sempat mendapatkan bonus senilai 2,9 juta. Pantas saja ya tergiur, bonusnya juga gede, 2,9 juta. Oh, tapi uang tersebut belum sempat ia terima. Jadi katanya baru masuk di rekening tapi belum bisa ditarik katanya. Statusnya di bank masih menunjukkan on process atau tertunda. Nah, sementara itu ketua AKKIA yang namanya Lydia tadi itu saat ditemui di lokasi ya di kantornya itu mengatakan bahwa dia juga kaget dan shock ketika mengetahui aplikasi tersebut mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sendiri merupakan korban dan juga mengalami kerugian yang cukup banyak. Makanya ya Tribuners, kalian juga yang ditawarkan oleh siapapun ya aplikasi-aplikasi semacam ini, baik aplikasi investasi maupun juga pinjol, itu pastikan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah diawasi oleh OJK ya, alias Otoritas Jasa Keuangan, supaya bisa dipastikan trustednya atau bisa dipercaya begitu. Nah, kalau saya pribadi ya, selama aplikasi-aplikasi tersebut belum diawasi oleh OJK, itu masih ada kemungkinan penipuan yang sangat besar di situ. Maksudnya kemungkinan besar itu aplikasi-aplikasi yang tidak trusted ya. Tapi kalau udah diawasi oleh OJK, ya udah pasti mereka akan bertanggung jawab gitu, karena penanggung jawabnya ada gitu. Seperti itu, karena kalau udah kayak gini, kira-kira siapa yang mau tanggung jawab? Bahkan ketuanya sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa dan mengatakan bahwa dia juga korban. Jadi jangan mudah tergiur, please. Oke.
Selanjutnya kita ke informasi yang ini cukup menyedihkan ya Tribuners. Jadi informasi mengenai anak kandung ya di negeri Alang yang menganiaya ayahnya sendiri hingga tewas usai meminum minuman keras bersama. Jadi seorang pria berinisial RS berusia 56 tahun, Tribuners, warga negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, tewas setelah dianiaya anak kandungnya sendiri berinisial FS yang masih berumur 29 tahun menggunakan sebilah parang. Nah, peristiwa ini Tribuners terjadi di Alang itu pada hari Selasa 8 April kemarin sekitar pukul 5:30 sore. Dan berdasarkan keterangan dari Kapolsek Lehitu Barat, Ibda Ainul Andri Lubis, saat dikonfirmasi oleh tribunambon.com membenarkan kejadian tersebut. Nah, ini kronologi yang dipaparkan oleh Ibda Ainul Andri Lubis ya, bahwa saat itu si korban dan juga pelaku, jadi ayah dan juga anak ini sama-sama meminum minuman keras di teras rumah mereka di desa Alang atau negeri Alang. Lalu terjadi adu mulut antara sang anak dan bapak, dan juga ini si bapak sempat melayangkan pukulan begitu ke anaknya, dan sempat terjadi adu mulut yang cukup lama. Dan karena tidak terima dipukul atau ditampar oleh ayahnya, si anak ini tersebut pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan keluar dengan sebilah parang. Lalu dengan dalam keadaan masih terpengaruh minuman alkohol, dia pun menyerang ayahnya hingga luka-luka dan sempat juga dibalas oleh sang ayah. Tapi karena sang ayah tadi sudah luka-luka, pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit oleh beberapa orang di situ, termasuk ada ibunya ya yang menjadi saksi mata. Lalu si korban pun Tribuners dilarikan ke RSUP Leimena. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 6.42 sore ya waktu Indonesia Timur. Dan setelah menerima laporan tersebut, akhirnya pihak kepolisian dari Polsek Lehitu Barat segera turun ke tempat kejadian dan mengamankan pelaku beserta barang bukti, yaitu sebilah parang. Dan bukan hanya korban, pelaku juga karena mengalami luka-luka, akhirnya dilarikan ke rumah sakit Leimena dan juga mendapatkan perawatan. Dan kasus ini sendiri Tribuners sudah ditangani oleh Satreskrim Polresta Ambon untuk penyelidikan lebih lanjut terkait motif dan juga kronologis kejadian secara detail. Nah, lagi-lagi ya, minuman keras ini menjadi pemicu perkelahian yang pada akhirnya berakibat pidana, dan juga pasti ini si anak ya setelah sadar dia akan sangat menyesal begitu. Karena akibat dari mengonsumsi miras, ayahnya sendiri menjadi korban dari, ya sebenarnya salah anaknya juga salah ayahnya sih ya, kenapa bisa sama-sama mengonsumsi miras bersama anak, udah gitu cekcok lagi. Nah, Kapolsek sendiri Tribuners mengimbau warga untuk mempercayakan kasus tersebut kepada kepolisian untuk diusut tuntas, dan juga meminta warga untuk menjaga situasi Kamtibmas. Menyedihkan sekali ini. Oke, kita beralih ke Maluku Tenggara. Tribuners, ada ini informasi mengenai Pustuletman yang dibakar oleh orang tidak dikenal.
dan polisi akhirnya mengejar pelaku pembakaran. Nah, puskesmas pembantu atau pustu di desa atau Ohoy-Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara ini, Tribuners diduga dibakar oleh orang tidak dikenal. Dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 9 April kemarin, sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur, berarti 3 dini hari ya Tribuners. Dan pada akhirnya personal Polres Malra akhirnya mengejar pelaku yang diketahui setelah melakukan aksinya itu melarikan diri ke hutan. Dan kalau sampai saat ini sih pelakunya udah ditemukan ya Tribuners. Nah, ini Kapolres Malra AKBP Frans Duma mengungkapkan kronologis pembakaran fasilitas kesehatan masyarakat tersebut. Jadi dikatakan bahwa peristiwa pembakaran ini berawal saat para terduga pelaku berinisial RR, kemudian juga HR, bersama dengan MR dan juga RM, wah inisialnya ada R semua. Jadi mereka mengonsumsi minuman keras atau miras, ya sama-sama berempat. Lalu si RR dan juga HR ini melakukan pengancaman terhadap salah satu badan Saniri Ohoy-Letman. Dan setelah melakukan pengancaman, para pelaku kemudian datang melakukan pelemparan lalu pembakaran puskesmas Ohoy-Letman pada pukul 3.30 tadi. Dan usai menjalankan aksi mereka, para pelaku langsung kabur melarikan diri ke hutan. Dan Polres Malra pada saat itu ya Tribuners juga mengamankan 2 unit sepeda motor dan juga beberapa barang bukti yang diduga digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dan selain menyita barang bukti, yaitu sepeda motor dan juga barang bukti lainnya, pihak kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi, ya, dan tim Satuan Reskrim Polres Malra juga sudah melakukan olah TKP. Nah, ini kepada para pelaku pembakaran, Pak Frans mengimbau agar dapat menyerahkan diri secara baik-baik untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini lagi-lagi nih minuman keras menjadi pemicu dari tindak-tindak kriminal seperti ini. Jadi memang harus benar-benar ditertibkan ya miras ini, kalau enggak akan terus menjadi pemicu tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti ini. Nah, selanjutnya Tribuners, ini merupakan salah satu solusi dari 2 peristiwa atau 2 berita sebelumnya, yaitu Polsek Baguala yang kembali sikap atau membasmi peredaran miras ya, yang menemukan 200 liter sopi di terminal transit Paso. Jadi Polsek Baguala, kemudian juga Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kembali menunjukkan komitmen mereka untuk memberantas peredaran miras ilegal di wilayah Kota Ambon. Dalam operasi razia tersebut, Tribuners yang digelar pada sekitar pukul 1:30 siang ya di negeri Paso pada hari Rabu 9 April kemarin itu, mereka berhasil mengamankan barang bukti berupa 200 liter minuman keras tradisional jenis sopi. Dan bukan hanya minuman keras, tetapi juga senjata tajam berhasil diamankan oleh petugas. Dan razia tersebut ini dipimpin di lapangan oleh Wakapolsek Baguala Ibda Edi Risakota, didampingi Kanit Samapta Polsek Baguala Aibtu JW Maitimu,
dan juga KSPK SIF 1 Aibtu Terin Tapilatu, lalu Kanit Intel Kampus Beguala Aibda Beni Manakane. Dan dikatakan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk meminimalisasi dan menekan angka peredaran miras tradisional jenis sopi di tengah masyarakat. Nah, ini dikatakan bahwa memang ya mengonsumsi miras ini seringkali menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya permasalahan baik secara individu maupun kelompok hingga berujung pada tindak pidana. Yang tadi ya, 2 berita sebelumnya ini dipicu oleh miras, makanya perlu dibasmi si miras ini. Dan dijelaskan juga bahwa fokus utama dari razia ini, Tribuners, adalah barang muatan pada jasa angkutan umum lintas Seram yang melintas di terminal transit Paso. Ya, jadi di terminal transit Paso itu kan banyak angkutan-angkutan dari Seram ya, baik dari Seram Barat maupun juga dari Maluku Tengah, dari Seram Selatan ya, yang dicurigai membawa target operasi berupa minuman tradisional jenis sopi dan juga senjata tajam. Jadi harus benar-benar diperiksa nih Tribuners, jangan sampai lolos. Nah, ini juga dikatakan Kapolsek bahwa ratusan liter sopi tersebut dikemas dalam berbagai wadah. Ada yang ditemukan di dalam karton, kemudian juga dalam jerigen ukuran 5 liter, dan ada juga yang dibungkus menggunakan karung-karung besar berukuran 50 kg yang dibungkus di dalam plastik bening panjang. Nah, Kapolsek sendiri Tribuners memastikan komitmennya untuk terus memberantas peredaran miras ilegal demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat di Kecamatan Beguala. Ya, razia seperti ini Tribuners memang harus terus dilakukan. Sekali lagi, sopi ini benar-benar sopi atau miras ini benar-benar sangat meresahkan. Ya, karena hampir sebagian besar ya tindak kriminal itu terjadi banyak sekali dipicu oleh miras ini, mulai dari pemerkosaan, pencurian, pemukulan, dan pembunuhan dan lain sebagainya. Oke, Tribuners. Nah, dari Kota Ambon ya, Tribuners, kita ke Maluku Tengah. Ini ada peristiwa memilukan ya, yang terjadi di Pulau Ron. Jadi Tribuners, warga Pulau Ron, Maluku Tengah pada beberapa waktu lalu itu terjangkit muntaber yang pada akhirnya mengakibatkan 3 orang meninggal dunia termasuk anak-anak. Nah, mereka Tribuners dilaporkan terserang muntaber atau infeksi saluran pencernaan. Dan gejala ini diketahui terjadi paling banyak oleh anak-anak. Dan pada hari Jumat kemarin 11 April itu tercatat sudah 3 orang meninggal dunia termasuk anak-anak. Dan juga ini ada 1 orang dewasa dan juga 2 anak-anak. Lalu ada 7 warga lainnya yang dirawat di RSUD Banda karena mengalami gejala yang sama.
Ini dikatakan oleh Mael Duwila ya, Sekretaris Negeri Pulau Urun, bahwa mereka yang meninggal ini diduga kelelahan karena muntaber secara terus-menerus. Dan dikatakan juga selain 3 orang yang meninggal ini, beberapa tetangga mereka juga mengalami hal serupa. Sementara itu, Kepala Kecamatan Banda, Yani Hasanusi, mengatakan dirinya mendapat laporan langsung dari Babin Kamtibmas Pulau Urun terkait kejadian tersebut. Dan hal itu Tribuners sudah dilaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dan sudah juga dilakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan yaitu M. Jalita Laohu serta Puskesmas Walang. Nah, ini dikatakan bahwa karena terjadinya gelombang, maka pada hari Sabtu barulah petugas kesehatan ke sana, dan dikatakan juga bahwa ini terjadi kendala karena di Pulau Urun itu tidak ada petugas medis berdasarkan informasi yang diterima. Lalu ini ada perhatian dari Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriyadin Labahawa, yang meminta pemerintah daerah untuk bergerak cepat sebelum muntaber ini menyerang lebih banyak masyarakat di sana. Dia meminta RSUD Banda untuk bersikap cepat agar dokter diarahkan ke Pulau Urun karena ini masuk kejadian yang luar biasa katanya. Karena berdasarkan informasi yang diterima itu dari berbagai sumber di sana, sekitar 50% warga menderita muntaber. Dia juga menekankan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Ya, dikatakan bahwa saat ini Pemda Maluku Tengah sedang fokus pada penanganan masalah konflik sosial, tetapi masalah kesehatan dengan 3 orang meninggal serta sebagian warga terserang muntaber ini juga jadi kasus besar yang perlu jadi perhatian serius katanya. Semoga bisa cepat teratasi ya Tribuners dan jangan sampai terulang kembali. Semoga masyarakat di sana tetap sehat ya dan terhindar dari segala penyakit. Nah, terakhir Tribuners, kita akan tutup dengan satu informasi yang sangat luar biasa, saya pribadi bangga ya. Dengan judul Mbak Rosi Bodewin Watimena naik Kawasaki Ninja 250 cc ke kantor di momen Jumat tanpa mobil dinas. Ya, jadi Tribuners, Jumat tanpa mobil dinas ini merupakan salah satu program dari Wali Kota Ambon Bodewin Watimena ya yang sudah digaungkan dari beberapa saat yang lalu dan sudah direalisasikan pada hari Jumat kemarin ya tanggal 11 April. Jadi Pak Wali Kota kita ya kemarin hari Jumat itu tampil sangat berbeda saat berkantor. Betapa tidak kebiasaan berkantor setiap hari dengan mobil dinas dan juga dijemput oleh sopir dan juga ajudan menggunakan mobil dinas kali ini tidak dilakukan. Jadi Jumat tanpa mobil dinas ini Tribuners diberlakukan bagi pejabat siapapun yang ada di lingkup Pemkot Ambon. Nah, Pak Wali Kota sendiri itu Tribuners membawa motor Kawasaki Ninja 4 tak 250 cc berwarna hijau Tribuners yang mungkin lintas di jalan pada hari Jumat kemarin yang sempat berpapasan mungkin silakan komen ya seperti apa beliau saat mengendarai mobil Kawasaki, apakah
seperti aktor-aktor di film anak jalanan. Ya, jadi menurut beliau ini merupakan dukungan terhadap kebijakan pusat, yaitu efisiensi anggaran ya Tribuners. Dan selain itu juga beliau ingin agar para pegawai juga bisa turut merasakan kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat saat ini. Jadi dikatakan bahwa hari Jumat itu tidak boleh menggunakan kendaraan dinas. Jadi kalau yang nggak punya mobil atau motor pribadi itu bisa disarankan ya naik kendaraan online baik roda 4 maupun roda 2 ataupun juga naik kendaraan umum seperti angkot ya Tribuners. Karena selain mendukung program pemerintah efisiensi anggaran, hal ini juga dilakukan supaya bisa membantu masyarakat kita ya, para sopir angkot, kemudian juga para sopir kendaraan online ya, ojol, seperti itu. Dan dikatakan bahwa kebijakan ini nantinya akan diberlakukan sampai dengan tingkat kemacetan di kota Ambon bisa teratasi ya. Benar banget juga, Jumat tanpa mobil dinas ini juga pasti akan berdampak terhadap tingkat kemacetan ya, terutamanya itu di Jalan Tuluka Besi yang memang sudah jadi langganan macet di sana. Apalagi di hari-hari kantor ya, di weekday dari hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu tuh biasa agak lengang sedikit, tapi kalau weekday Senin sampai Jumat tuh benar-benar padat. Apalagi di jam masuk kantor dan juga pulang kantor pagi dan sore itu benar-benar padat. Nah, kalau Pak Wali Kota tadi mengendarai motor Kawasaki Ninja berwarna hijau, Ibu Elito Isuta, Wakil Wali Kota Ambon sendiri mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Adakah yang melihat Ibu Bupati dan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Tribuners? Dan dikatakan juga hal ini juga dilakukan ya tadi ya efisien supaya bisa mendukung program pemerintah efisiensi anggaran. Jadi anggaran BBM untuk kendaraan dinas bisa dialihkan ke keperluan-keperluan lain yang lebih efisien seperti itu. Oke, Tribuners. Jadi informasi mengenai Bapak Wali Kota kita dan juga Ibu Wali Kota yang pada hari Jumat kemarin berkantor menggunakan motor pribadi masing-masing menjadi akhir dari perjumpaan kita di ulasan sepekan kali ini. Nanti kita ketemu di ulasan sepekan edisi berikutnya. Tribuners, masih bersama saya Putri Utami. Jangan lupa untuk terus menyaksikan ya. Dan kami juga punya program-program lainnya. Ada program berita setiap Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian kami juga menyediakan berbagai informasi di portal kami. Bisa kalian akses di www.tribunambon.com dan juga berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube. Lalu kami juga punya program dialog, ada Tribun Bastory, serta ada radio on podcast yang dibawakan oleh saya sendiri. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Nggak kerasa udah 30 menitan lebih ya Putri nemenin kalian. Nanti kita jumpa lagi Senin depan, masih di ulasan sepekan. Akhirnya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.